Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak, berdoa dalam hati, mohon kehadiran Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soralah bagi Allah hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan-Nya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahan-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soralah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami.
Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Ekonomi rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang mengeluh soal kebutuhan sembako dan penderitaan lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 dari Indonesia dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita melakukan pekerjaan kami, dan kami layak memuji dan memuliakan Engkau,
bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka belajar di rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar atau kuliah di tempat sekolah mereka, tetapi harus belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yesus Kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku, ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih setia-Nya bersamamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu senang maupun susah, Tuhan bersamamu, Tuhan menjagamu. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21.
Mari kita membacanya secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan budi manusia, itulah yang menguasai dan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Jemaat Kristus yang saya kasihi, selamat hari Minggu. Shalom. Marilah kita mendengar dan membaca firman Tuhan, renungan rohani, bekal rohani kita. Firman Tuhan terus menyapa kita, menguatkan kita, meneguhkan di situasi apapun. Mari kita membacanya dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. Bagi yang memiliki Alkitab silakan buka dan saya akan membacakannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, puji Tuhan. Sampai di situ natskoba kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman sepengharapan akan kasih karunia dan berkat Tuhan. Kita memasuki Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Minggu yang mengajak kita yang hadir saat ini, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing atau di tempat mana saja, Tuhan mengajak kita untuk bersorak-sorai, untuk bersuka cita, untuk berteriak kegerangan, untuk bersukaria, beria-ria memuliakan Tuhan. Baik dari anak kecil, remaja, muda, tua-tua, yang lansia, kita diajak Tuhan untuk bersorak-sorai, untuk bergembira, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi mungkin kita bertanya pada diri kita, mungkinkah saya bergembira? Mungkinkah saya bersukacita? Mungkinkah saya bersorak-sorai saat ini? Ketika pandemik virus corona yang mematikan itu melanda negeri kita, melanda masyarakat bangsa kita, melanda dunia ini. Virus yang menakutkan setiap orang. Dia kecil, tapi besar, luar biasa akibatnya. Kecil dia, tapi menakutkan. Mungkinkah kita bersorak-sorai di tengah ketakutan, di tengah kegelisahan, di tengah kecemasan ini? Yang berakibat sebagian dari antara kita tidak kerja lagi, tidak masuk kantor lagi, tidak berdagang lagi, karena takut. Sebagian para karyawan sudah ada yang di PHK. Yang keseharian kerja mencari nafkah tidak dapat, sudah terancam. Bagian perdaburan. Sebagian anak-anak kita tidak bisa belajar sebagaimana mestinya dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Bagaimana saya bersuka cita, bergembira saat ini?
ketika perekonomian kita sedang lemah. Atau mungkin ada lagi persoalan-persoalan lain, penyakit lain yang kronis, yang terus-menerus menahun, belum sembuh, sudah dibawa ke sana kemari, tak sembuh-sembuh. Bagaimana saya mampu bersorak-sorai, mampu saya bermazmur bagi nama Tuhan? Atau mungkin ada persoalan-persoalan lain, persoalan suami istri, orang tua anak, pekerjaan, hubungan sosial dan sebagainya. Mungkin saya sebagai pelayan gereja, sebagai pendeta, mungkin mengeluh. Bagaimana saya bersorak-sorai, keuangan gereja kita sedang tidak ada pemasukan. Bagaimana perbelanjaan gereja tidak terpenuhi di kondisi sekarang. Saudara-saudara yang saya kasihi, di tengah kehidupan saat kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, beban persoalan apapun, Tuhan melalui Minggu Jubilat ini mengajak kita untuk bersukacita. Sebagaimana Filipi 4, bersukacitalah, bersukacitalah. Bersukacitalah setiap saat. Bergembiralah setiap saat. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu terjadi? Saya mampu bersukacita, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di konteks penderitaan, di dalam persoalan, di dalam permasalahan. Kita mau disapa Tuhan melalui renungan hari ini. Bagaimana Raja Daud bersama bangsa Israel bersorak-sorai, bernyanyi, memuliakan Tuhan. Ketika Raja Daud mau memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke tempat kemah yang telah disediakan Raja Daud di Yerusalem. Kita tahu tabut perjanjian adalah tanda atau simbol kehadiran Allah. Tabut perjanjian adalah simbol berkat Allah di tengah-tengah bangsa Israel yang ketika zaman Musa itu dibuat. Tabut itu berisi 2 loh batu hukum Taurat, yaitu perjanjian Tuhan kepada bangsa-bangsanya, kepada umatnya, dan juga berisikan 1 buli-buli emas berisi manna, dan juga berisikan tongkat Harun yang pernah bertunas. Oleh karenanya, mulai dari padang gurun, tabut perjanjian ini selalu dibawa, karena melalui itulah kehadiran Tuhan dirasakan, dinikmati oleh umat Israel. Oleh karenanya, Raja Daud ingin memindahkan ke kemah yang telah disediakan. Raja Daud mempersiapkan segala sesuatunya, bagaimana pemindahan tabut ini bisa berjalan dengan baik, berjalan lancar, berjalan sukses, karena tidak main-main membawakan ini. Kalau tidak, bahaya, murka akan datang. Oleh karenanya Raja Daud mempersiapkan termasuk para imam-imam keturunan Lewi, Harun, bagaimana pemain musik bersiap-siap, bagaimana song leader, pemandu nyanyian itu harus dinyanyikan itu sambil membawa arak-arakan sampai ke tempatnya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, luar biasa berkat kehadiran Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, kegiatan memindahkan tabut perjanjian itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sukses. Makanya Raja Daud mengajak seluruh umat, bahkan bukan saja hanya manusia, tapi Daud mengajak ciptaan lain, langit dan bumi, supaya bersukacita, supaya bersorak-sorai. Gemuruh laut dan padang beria-ia, pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Daud mengajak seluruh ciptaan Tuhan itu bersorak-sorai. Karena apa? Karena kedahsyatan Tuhan, karena perbuatan Tuhan, karena Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Itu dasarnya untuk bersukacita, untuk bersukaria, untuk bergembira. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bukan hanya materi, tolong ukur kita untuk bergembira. Bukan hal-hal jasmani
menjadi dasar kita untuk bersorak-sorai, untuk memuliakan Tuhan. Kita mampu bersorak-sorai, memuliakan Tuhan di tengah pandemi, di tengah persoalan-persoalan, di tengah permasalahan-masalahan yang kita hadapi. Kenapa? Bila iman kita melihat, mata iman kita melihat yang terjadi di dunia ini, pasti kita akan bersorak-sorai, kita akan bermazmur memuliakan Tuhan. Bila kita ingat nyanyian Kidung Jemaat nomor 64, Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru kuda. Bila kita melihat ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa, bintang-bintang, gunung-gunung, bukit-bukit, waduh, luar biasa. Ketika kita bercermin, melihat diri kita, melihat fisik kita, waduh, sungguh luar biasa, wah, wonderful, great, puji Tuhan. Siapakah pencipta kita ini? Itu Tuhan. Coba kita bayangkan bila seekor sapi hitam memakan rumput yang hijau, menghasilkan susu yang putih, memiliki darah yang merah. Siapa penciptanya? Oh, luar biasa. Itu Tuhan sang kali, itu Tuhan sang pencipta. Luar biasa ciptaan Tuhan. Maha dahsyat Tuhan, sungguh besar karyamu Tuhan. Dialah yang menjadikan kita, punya Dia kita, umatnya dan kawanan dombanya kita. Walau di tengah persoalan, kita mampu bersukacita. Kenapa? Kalau sering kita dengar, tidak selamanya hari itu mendung. Badai pasti berlalu. Persoalan-persoalan semuanya bisa diatasi. Soal menunggu waktu. Kalau saat ini kita mengeluh, kalau saat ini kita mengenang, tapi sebagai orang percaya yang memiliki akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan terjadi mujizat. Hari ini mendung, besok cerah. Hari ini saat ini saya sakit cemas, tapi besok saya pulih, besok saya sembuh, besok saya kuat. Amin. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi dasar kita untuk bersorak-sorai, memuliakan Tuhan. Mari kita pakai mata iman kita. Bagaimana kuasa Tuhan melebihi persoalan kita. Kasih setia Tuhan melampaui pergumulan kita, penderitaan kita. Kasih setia Tuhan, misericordias Domini, melampaui keberdosaan kita. Dan itulah yang kita pegang, dan itulah yang kita harapkan, supaya kasih setia Tuhan selalu bersama kita, menghampiri kita, melawat kita pribadi atau keluarga kita masing-masing dimanapun berada. Mari kita puji Tuhan, mari kita muliakan Tuhan, karena Tuhan itu maha dahsyat, Dia maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa surgawi, terpujilah Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang maha dahsyat, maha besar, maha akbar. Walau di tengah kehidupan kami saat ini yang dipenuhi rasa cemas, rasa takut yang mencekam, yang membuat banyak mengeluh, banyak mengerang, mengalami penyakit, mengalami duka, banyak korban-korban. Tapi Tuhan mengajak membangkitkan iman pengharapan kami, bahwa kami bukan saja manusia, tapi seluruh ciptaan, untuk bersorak-sorai, untuk bermazmur, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya. Tuhan berkuasa mengubah duka menjadi sukacita, mendung menjadi cerah, penyakit disembuhkan, dipulihkan, menjadi kuat, menjadi sehat. Yang belum memiliki saat ini, besok lusa bisa memiliki, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Allah Bapa, biarlah kami menjadi umat yang selalu yakin percaya akan kuasa, akan kebaikan, akan kemurahan Tuhan. Jangan kami larut di dalam kesedihan, di dalam duka, atau di dalam ketakutan. Berkati kami, berkati pikiran kami, berkati rohani kami, keluarga kami, sanak saudara kami, yang dekat dengan kami maupun yang jauh, di rumah atau di luar rumah.
biarlah kasih setia Tuhan selalu bersama kami di dalam Kristus. Terpuji, dimuliakanlah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita walau di tengah persoalan. Tapi itulah bagian iman percaya kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Daya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Malah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah kasih dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu.